Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Minniyah fil wasaya wal adab al-ilmiyah karya al-allamah al-syekh Hafiz Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada sore hari ini adalah majelis yang kedua dari pembahasan kitab ini. Kita sudah masuk pada bait syair yang ke-6 ya. Bait syair yang pertama sampai kelima sudah kita jelaskan. Maka pada pertemuan sore hari ini kita mulai bait syair yang ke-6. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ma laha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa addu anfasi ma fil kauni min nasami. Kata beliau, malaha najmun, artinya selama bintang-bintang masih ada, wa ma syamsud duha tala'at, dan sepanjang matahari yang terbit pada waktu duha, wa addu anfasi ma fil kauni min nasami, dan sejumlah nafas ma fil kaun yang ada di alam semesta ini, min nasami, dari makhluk yang memiliki ruh. Ya, mungkin maknanya kita kurang paham. Ini sebenarnya pembahasan terkait erat dengan bait syair yang keempat dan kelima. Ya, bait syair yang keempat dan kelima, di situ beliau menjelaskan tentang anjuran berselawat. Setelah puji-pujian di bait syair yang pertama sampai bait syair yang ketiga, terdapat pujian kepada Allah Ta'ala terhadap nama-nama dan sifatnya. Maka di bait syair yang keempat beliau berkata, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bait syair yang kelima, dan semoga juga salawat dan salam ini tercurahkan kepada keluarga beliau, wal ali was sahbi wal asba'i, semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh pengikutnya, ya, seluruhnya bi ihsanin, dengan cara yang ihsan, linahjihim, terhadap jalan-jalan mereka. Nah, kemudian di bait yang ke-6 ini maknanya semoga salawat
juga tercurah kepada Nabi SAW dan para sahabatnya dan para pengikutnya, mala najmun, malaha najmun, selama bintang masih ada. yakni selama bintang masih ada, semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wa masyamsud duha, selama matahari waktu duha masih tolaat, masih terbit, ya, semoga salawat beliau senantiasa tercurahkan kepadanya. Wa addu anfasi ma fil kaun, bahkan sejumlah nafas, ya, sejumlah nafas yang ada di alam semesta dari makhluk yang bernyawa, ya, semoga salawat itu sebanyak itu pula. Ya, begitu maknanya. Jadi makna kalimat bait syair yang ke-6 ini, Syekh Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan semoga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tercurahkan dengan curahan yang sangat banyak sekali, ya, sampai datangnya hari kiamat, sampai datangnya hari kiamat, sesuai dengan jumlah nafas manusia, makhluk, ya, selama matahari masih terbit dan selama bintang itu masih ada. Naam. Di sini sebenarnya kitab ini muqaddimahnya pada bait, sampai pada bait yang ke-6, ya. Jadi bait syair ini sebenarnya muqaddimahnya sampai pada bait yang ke-6. Maka pada bait yang ke-7 sampai pada bait yang datang seterusnya, itulah isi dari bait atau isi dari kitab ini. Ya, jadi saya gambarkan dulu global dari kitab ini di bait-bait syair ini, karena di bait syair ini ada, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu, ya, ada sekitar, ya, 200, ya, ada sekitar 247 bait syair, ya. Nah, di bait syair yang ke pertama, ya, di bait syair yang pertama sampai bait syair yang ke-60, di situ beliau akan menjelaskan tentang wasiat-wasiat dan adab-adab seorang penuntut ilmu. Ya, di sini nanti kita mulai dari bait yang ke-7. Nah, jadi kitab ini secara umum nanti akan membahas tentang etika-etika dan adab-adab serta akhlak seorang penuntut ilmu. Iya. Jadi secara umum kitab ini insyaallah ta'ala menjelaskan tentang etika-etika, adab-adab seorang penuntut ilmu. Iya, maka senantiasa mengkaji etika-etika dan adab-adab seorang penuntut ilmu, ya, itu akan menghiasi adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana seharusnya adab seorang muslim, seorang muslimah, bagaimana seharusnya lagi seorang yang menuntut ilmu, ya, di mana adab-adab dan etika ini akan meluruskan jalannya seorang yang menuntut ilmu. Karena itulah para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan adab-adab dan akhlak ini, khususnya adab-adab etika para penuntut ilmu. Sehingga sebagian bahkan dari para a'immah, para ulama kita, ya, menyebutkan bahwa pelajaran adab dan akhlak itu ada 2/3 dari bagian ilmu. Ya, jadi ilmu yang sangat luas ini, dari pembahasan etika dan adab-adab seorang muslim dan seorang muslimah, ternyata pembahasan adab itu ada 2/3 dari cabang ilmu. Ya, bayangkan, ya, lebih dari 1/2, 2/3 bagian dari pembahasan adab. Ya, kemudian akhlak dan adab ini, ya, dari pembahasan yang akan kita jelaskan nanti insyaallah, dari penjelasan adab, akhlak dan etika seorang penuntut ilmu ini ada yang bentuknya wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Dan di antara etika dan adab tersebut ada yang sifatnya mustahab, sunnah. Karena itulah mereka, ya, manusia, para penuntut ilmu, kaum muslimin dan kaum muslimah, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya adab dan akhlak tersebut. Ya, bahkan kata para ulama di antara sebab, ya, penuntut ilmu itu kurang berhasil dalam belajar, di antara sebab kadang seorang penuntut ilmu itu lambat dalam memahami ilmu, lambat dalam meraih sebuah keberhasilan dalam ilmu, itu disebabkan karena mereka tidak menempuh sebab-sebab, ya, berupa adab dan akhlak serta etika yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi sekali lagi,
ya, sebab yang cukup banyak yang menjadikan seorang yang belajar itu tidak berhasil dalam belajar itu karena mereka tidak punya etika. Mereka tidak punya adab-adab yang mesti. Jadi adab ini maknanya luas ya. Adab itu ada adab bersama Allah, ada adab bersama Nabi SAW, bersama sunnah beliau, adab terhadap syariat Allah, adab terhadap diri sendiri, bahkan adab kita berada di masjid, adab kita berada di rumah, adab bersama keluarga. Adab itu luas. Seorang yang tidak mendatangkan adab-adab ini, kadang itu menjadi sebab dia tidak berhasil dalam belajar, tidak berhasil dalam menuntut ilmu, tidak berhasil, ya. Bahkan kadang dia sulit memahami sebuah ilmu karena dia telah melantarkan sebagian adab dari adab-adab tersebut. Ya, karena itulah seorang yang tidak menempuh adab ini, ya, yang seharusnya ditempuh oleh seorang penuntut ilmu, itu kadang jadi sebab dia tidak mendapatkan keberhasilan. Karena ilmu itu digambarkan dalam sebuah hadis, ya. Ilmu itu diperumpamakan seperti sebuah jalan, ya. Ilmu itu diperumpamakan seperti sebuah jalan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Iya. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dengannya dia bertujuan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Jadi Nabi menggambarkan bahwa ilmu agama ini perumpamaannya sebuah jalan. Jadi ada jalan untuk mendapatkannya. Nabi katakan Nabi SAW mengatakan tariqan, ya. Man salaka tariqan, menempuh sebuah jalan. Maka ketahuilah bahwa segala perkara yang tidak ditempuh dengan jalannya, yang tidak ditempuh sebagaimana jalannya, maka tidak akan mungkin kita akan mencapai keberhasilan. Sebagaimana seorang penyair berkata, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la yajri 'alal yabas." Kalian mengharapkan an-najah, kalian mengharapkan keberhasilan. Ini makna keberhasilan luas. Misalnya kalian mengharapkan keberhasilan dalam memahami ilmu. Kalian mengharapkan an-najah, keselamatan di akhirat. Kalian mengharapkan keberhasilan dalam urusan dunia. Kalian mengharapkan keberhasilan dalam urusan agama. Ya. Walan tasluk masalikaha, namun kalian tidak menempuh sebab-sebabnya. Innas safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya perahu itu tidaklah berjalan di atas daratan. Yakni tidak akan mungkin seorang sampai tujuan kalau dia tidak menempuh jalan, kalau dia tidak berusaha. Iya. Baik, kita bacakan bait yang ke-7. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ba'du may yuridillahu al-'azimu bihi khairan yufakkihuhu fi dinihil qiyami. Kata beliau, wa ba'du, kalimat ba'du ini adalah kalimat yang didatangkan untuk berpindah dari satu uslub kepada uslub yang lain. Jadi kalimat ba'du ini sebenarnya faslul khitab, ya, bahasa Arabnya namanya faslul khitab, pemisah pembicaraan. Ya, sama seperti kalau kita dengarkan khutbah, ya, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu pujian kepada Allah. Kemudian ada syahadat, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat. Ya, setelah pujian kepada Allah dan syahadat dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain, setelah itu, ya, Nabi membaca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi menyebutkan 3 ayat. Ya, nanti setelah Nabi menyebutkan pembahasan itu selesai, baru beliau mengatakan amma ba'du. Ya, amma ba'du ini pemisah. Jadi pembahasan sebelumnya adalah puji-pujian kepada Allah Ta'ala, pembahasan setelahnya adalah tentang pembahasan yang lainnya. Jadi amma ba'du atau wa ba'du itu sama saja. Jadi adalah faslul khitab, pemisah antara kalimat yang satu dengan kalimat yang datang setelahnya. Dan ini digunakan oleh Nabi SAW dan orang-orang Arab, ya, dan orang-orang Arab. Kata beliau, wa ba'du may yuridillahu al-'azimu bihi khairan, man, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala al-'azim,
yuridu bihi, Allah inginkan kepada dia khairan, yufaqihuhu, maka cukuplah Allah Ta'ala menjadikan dia faqih. Faqih maknanya faham. Al-fiqhu maknanya al-fahmu. Jadi siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, ya, maka yufaqihuhu fi dinihil qiyami, maka cukup Allah Ta'ala jadikan dia faqih, faham dalam agamanya al-qiyam yang lurus. Al-qiyam yakni al-mustaqim, ya, al-mustaqim yang tidak ada bengkoknya. Itulah jalan Islam dan sunnah. Baik. Ucapan Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami dalam bait syairnya ini, beliau mengisyaratkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Iya. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan. Di sini kalimat khairan lafadznya nakirah. Ya, lafadznya isim nakirah bertanwin, khairan. Ya, kalimat tanwin kapan didahului oleh kalimat syarat, yaitu man. Man ini kalimat syarat dalam bahasa Arab. Siapa saja begini maka akan begini. Begitu makna kalimat man. Jadi ada syaratnya dan ada jawaban syaratnya. Misalnya kalau kita katakan siapa yang rajin ke masjid maka dia akan masuk surga, contoh. Siapa yang rajin beribadah maka dia akan mendapatkan keridhaan dan cinta Allah. Itu contoh kalimat man. Kalimat man, siapa yang berbuat seperti ini maka dia akan mendapatkan begini. Sama kalimat ini ya, man yuridillahu bihi khairan. Kalimat khairan dulu kita komentari. Kalimat khairan ini maknanya umum, karena dia adalah kalimat nakirah didahului oleh syarat, sehingga dia bermakna seluruh kebaikan, mencakup khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Ya, siapa saja yang Allah inginkan untuknya kebaikan di dunia ini, dan siapa saja yang Allah inginkan untuknya kebaikan pada hari kiamat, keselamatan, ya, kebahagiaan, maka yufaqihuhu fid din, cukuplah Allah Ta'ala fakihkan dia, fahamkan dia dalam urusan agama. Baik. Kemudian yang kedua, dari faedah hadis ini, kalimat man ini dia punya syarat dan jawaban syarat. Syaratnya itu disukun, bahasanya di majazum, ya. Karena itu kalimat man yuridi. Asalnya kalimat yuridi ini adalah yurid, disukun, ya. Karena kalimat man itu membutuhkan dua, membutuhkan syarat. Itulah yuridillahu disukun, dan jawabannya adalah yufaqihu. Yufaqihu juga disukun. Ya, cuma di bait syair dia di dhamma, yufaqihuhu, yang seharusnya di situ hak yang pertama yufaqihu itu disukun. Namun di situ di dhamma karena daruratus syi'riyah, ya. Karena itu adalah timbangan wazan al-arud. Ya, karena kalau kapan dia disukun maka susunan bait syairnya tidak akan sesuai dengan susunan wazan al-arud. Jadi harus di dhamma. Adapun pada hadisnya sebenarnya itu disukun, ya. Karena dia adalah jawaban syarat. Jawaban syarat disukun, yufaqihu disukun hak yang pertama, kemudian yurid dalnya juga disukun. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ya, faedah yang ketiga pada hadis ini, ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih dalam agama ini. Ya, cukuplah Allah Taala jadikan dia apa? Faqih, faham dalam agama. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, konsekuensi keharusan dari hadis ini menjelaskan bahwa man lam yufaqqihullahu fid din, siapa yang Allah Ta'ala tidak jadikan dia faqih dalam agama, tidak faham dalam agamanya, itu artinya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan pada dia. Ya, kalimat beliau ini sama dengan yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa mafhumul mukhalafah,
pemahaman kebalikan dari hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang tidak faham agama, siapa yang jahil terhadap Islam dan sunnah, siapa yang tidak faham terhadap agamanya, tidak pula dia berusaha untuk mempelajari agama ini, itu artinya Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Ya, sedangkan pemahaman mafhum al-mantuq, ya, yang tersurat pada hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang faham agama berarti Allah inginkan kebaikan pada dia. Sehingga para ulama mengatakan tanda di antara tanda-tanda Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba itu apabila dia belajar. Itu tanda yang sangat besar. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan dia menuntut ilmu. Dan ketika seorang berusaha untuk hadir di majlis, dia punya kecintaan, ya, dia punya kecintaan untuk hadir di majelis ilmu, itu adalah tanda yang sangat besar bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Berdasarkan hadis ini. Sehingga kebalikannya, siapa yang tidak belajar, siapa yang tidak faham agamanya dan tidak berusaha untuk mempelajarinya, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuknya. Meskipun dia adalah seorang yang kaya, meskipun dia adalah seorang yang memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan, memiliki apapun dari dunia ini. Dan sebaliknya, siapa yang memahami agama Islam dan sunnah, dia adalah seorang yang mengerti ilmu agama, maka berarti Allah mencintainya dan menginginkan kebaikan untuknya meskipun dia adalah seorang yang miskin, meskipun dia adalah seorang yang fakir, meskipun dia tidak memiliki jabatan dan kedudukan di pandangan manusia. Baik. Dan kemudian di antara kandungan hadis ini pula, ya, Nabi SAW berkata bahwa siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, apakah kebaikan dunia dan akhirat, cukuplah Allah Ta'ala jadikan dia faqih. Faqih artinya faham. Iya, faqih artinya faham. Faham dalam urusan agama, apakah dalam perkara pokok-pokok agama, usuluddin ataupun furu'uddin. Iya, faham terhadap cabang-cabang agama. Bukan di sini faqih bermakna dia faqih, dia faham dalam ilmu fikih saja, tidak. Tapi dia faham dalam segala urusan agama, baik pokok-pokok agama seperti masalah akidah. Siapa yang Allah cintai, inginkan padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan akidahnya, dalam pokok agamanya, dalam masalah tauhid, ya. Dan mencakup pula Allah Ta'ala faqihkan dia, fahamkan dia dalam urusan syariat Islam yang terkait dengan ibadah seperti salat, puasa, hukum-hukum muamalah, masalah halal dan haram, ya, masalah dosa, Allah Ta'ala fahamkan dia. Termasuk dalam pembahasan di sini adalah al-adab wal akhlak. Allah Ta'ala jadikan dia faham terhadap hukum-hukum seputar masalah akhlak dan adab dan etika-etika seorang penuntut ilmu. Ini semuanya masuk dalam pemahaman hadis ini. Cukup Allah jadikan dia faqih dalam agama, maka itulah kebaikan untuknya. Baik. Kemudian di bait yang ke-8 beliau berkata rahimahullah, wa hassa rabbi wa haddal mu'minina ala tafaqquhid din ma indari qaumihim, ya, ma indari qaumihim. Dan syariat ini, yakni rabbi, rabb saya, kata Syekh rahimahullah, wa hassa rabbi wa haddal mu'minin, dan Rabbku hassa, memberikan anjuran, wa haddal mu'minin, dan memberikan dorongan kepada orang-orang beriman. Apa dorongannya Allah Ta'ala? Ala tafaqquhid din, agar supaya setiap orang beriman, muslim maupun muslimah, mereka semuanya diperintah dan didorong, diberi anjuran oleh Allah Ta'ala agar supaya mereka tafaqquhid din, agar supaya mereka tafaqquh fid din. Ya, ma indari qaumihim, bersama dengan tafaqquh fid din, mereka juga diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi di sini dalam bait syair ini beliau mengumpulkan dua perintah agama. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk tafaqquh fid din. Ya, perintah untuk tafaqquh fid din. Dan tafaqquh fid din, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bi adillati as-sam'iyyah.
Iya. Yaitu mengenal hukum-hukum syariat. Tafaqquh fid din adalah seorang mengenal hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Tentang perintah ini yang beliau sebutkan dari bait syair ini ada dua anjuran di sini, yaitu anjuran untuk tafaqquh fid din dan memberikan peringatan kepada kaum. Ini sebenarnya ada dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122. Yaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minin liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dalam surah Taubah ayat 122, Allah Ta'ala menjelaskan dua perintah dalam ayat ini seperti yang disebutkan dalam matan, yang disebutkan di bait syair yang ke-8, yaitu perintah tafaqquh fid din dan memberikan peringatan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanal mu'minin, tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman liyanfiru kaffatan, semuanya keluar pergi berjihad. Iya. Ini ayat luar biasa ya. Ayat yang menjelaskan tentang besarnya keutamaan menuntut ilmu. Allah Ta'ala jadikan seimbang dengan orang yang pergi berjihad. Coba lihat ayatnya. Tidaklah pantas bagi orang beriman, kata Allah, untuk semuanya keluar pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Kenapa tidak ada sekelompok di antara mereka pergi menuntut ilmu? Iya. Kalau seandainya saja sekelompok di antara mereka orang beriman, mereka sebagian di antara mereka pergi apa? Liyatafaqqahu fid din. Mereka pergi menuntut ilmu, pergi mencari ilmu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar supaya mereka ya memberikan inzar, peringatan kepada kaumnya yang berbuat kesalahan, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat bid'ah. Mereka setelah menuntut ilmu mereka pulang bersama dengan kaumnya agar supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, agar supaya mereka memberikan peringatan ketika mereka kembali. Jadi mereka pergi menuntut ilmu dan mereka diperintahkan kembali untuk untuk mengajar manusia, untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Iya. Jadi dua di sini ya. Perintah yang pertama liyatafaqqahu fid din, dan perintah kedua adalah perintah untuk memberikan inzar, peringatan kepada kaum. Yani perintah berdakwah. Setelah orang itu belajar, dia punya ilmu, misalnya seorang datang ke majelis, datang menuntut ilmu di sebuah masjid, datang menuntut ilmu di sebuah rumah, datang menuntut ilmu di sebuah tempat manapun, kemudian Allah Ta'ala berikan dia ilmu agama, maka hendaklah mereka memberikan peringatan kepada siapa yang bisa mereka berikan peringatan. Makanya kita tidak bisa mengajarkan anak-anak kita kebaikan kalau kita juga tidak mengerti ilmu agama. Faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak bisa memberi. Iya, dia tidak bisa memberi. Maka kita butuh ilmu agama. Jadi dari bait yang ke-7 dan bait yang ke-8 di sini sebenarnya sangat banyak keutamaan yang perlu kita jabarkan. Ya. Dari bait yang ke-7 menjelaskan tentang hadis, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka cukup Allah Ta'ala jadikan dia faqih terhadap agama. Di bait yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan tentang dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran agar supaya manusia semuanya itu tafaqquh fid din. Bahkan Allah Ta'ala seimbangkan dengan jihad. Karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Kitabul Ilmi, kata beliau, al-ilmu afdalul a'malis salihah. Ilmu ini merupakan seafdal sebaik-baik amalan salih. Sebaik-baik amalan salih. Bahkan ilmu ini kata Syekh Utsaimin min afdali wa ajallil ibadat. Bahkan ilmu ini merupakan seafdal dan semulia-mulia ibadah di antara seluruh ibadah tatawwu. Ya. Baik. Karena kenapa? Li'anna al-ilma naw'un min al-jihad fi sabilillah. Karena ilmu ini merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Bagian dari jihad fi sabilillah. Ya. Bahkan jihad tidak akan mungkin bisa ditegakkan tanpa apa? Tanpa ilmu. Kalau ada orang pergi berjihad
sedangkan dia jahil tentang ilmu, maka dia akan menyimpang dari jihadnya. Ya, bahkan jihad itu dibangun di atas ilmu. Wasairul ibadat, bahkan seluruh ibadah dibangun di atas ilmu. Karena itulah siapa yang tidak mengetahui, siapa yang tidak punya ilmu, tidak mungkin dia beramal sebagaimana mestinya. Siapa yang tidak punya ilmu, tidak mungkin dia menegakkan salat, puasa, jihad, haji, umrah. Mereka tidak akan mungkin bisa menegakkan ibadah sebagaimana mestinya. Karena itulah, kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan seorang Nabi dan Rasul, kira-kira bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa wahyu? Tidak ada orang yang bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin, karena ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah. Tidak boleh kita bangun di atas akal, tapi ibadah dibangun di atas ilmu dan dibangun di atas wahyu yang datang dari Quran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tafakkur fid din pada ayat yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala jadikan itu seimbang dan setara dengan jihad fi sabilillah. Iya, coba diperhatikan ya. Allah Ta'ala melarang kita keluar berjihad semuanya, tapi Allah Ta'ala perintahkan sebagiannya pergi berjihad, dan seharusnya ada sebagian dari kaum muslimin yang pergi menuntut ilmu, agar supaya dengan ilmu itu mereka memberikan peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka berdakwah, menegakkan jihad dengan dakwah kepada kaumnya ketika mereka pulang. Iya, pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang kita bacakan tadi. Nah, maka pada ayat ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tafakkur fid din muadilan lil jihad, seimbang dan setara dengan jihad fi sabilillah. Bal aula minhu, bahkan kata Ibnu Utsaimin, bahkan ilmu lebih aula, lebih utama dibandingkan jihad. Karena kenapa? Tidak mungkin seorang berjihad tanpa ilmu. Bahkan tidak mungkin orang bisa beribadah, salat tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang menegakkan zakat tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang menegakkan haji tanpa ilmu. Wasairul ibadat, dan seluruh ibadah tidak mungkin bisa kita tegakkan sebagaimana mestinya kecuali tanpa ilmu. Maka ilmu ini aslu kulli khairin wa aslu kulli syai'in. Maka ilmu ini merupakan asal segala kebaikan. Iya. Asal segala ibadah, asal segala amalan salih. Dia merupakan asal pokok, ya. Karena itu Nabi SAW bersabda yang kita sebutkan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah cukup menjadikan dia faqih dalam agamanya. Iya. Maka di dalam hadis ini sebenarnya sangat banyak keutamaannya, ya. Ya, di antaranya tadi sudah saya jelaskan tentang kandungan makna hadis ini, ya, kandungannya yang sangat luas, ya, dan termasuk mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang jahil berarti Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Dan di antara kandungan hadis ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa talibul ilmi afdalul a'mal, menuntut ilmu merupakan seafdal amalan. Jadi pahalanya orang menuntut ilmu itu sangat besar, ya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak bisa ditandingi keutamaannya dengan amalan apapun. Ya, kan itulah Imam Empat, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya itu tidak ada yang berbeda dalam pandangan bahwa seorang yang musgil bil ilmi, seorang yang menyibukkan diri dengan ilmu agama, dia menuntut ilmu, dia berusaha untuk duduk mempelajari ilmu, membaca ilmu, mendengarkan ilmu. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan ilmu ini itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah, lebih afdal dibandingkan puasa di siang hari. Bahkan sebagian para ulama mengatakan menuntut ilmu dan mempelajarinya, ya, itu lebih afdal dibandingkan sedekah emas dan perak. 6. Lebih afdal dibandingkan sedekah emas dan perak. Karena itu Imam Ahmad berkata bahwa ilmu ini la ya'diluhu syai', tidak bisa ditandingi keutamaannya oleh suatu amalan apapun. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang bagus niatnya dalam belajar, bagi siapa yang benar niatnya dalam menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana seorang itu dikatakan bagus niatnya dalam menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad berkata, ayyan wiya bihi nafiyal jahli an nafsi wa ifadata ghairihi, yaitu dia berniat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya dan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, itulah tujuan orang yang menuntut ilmu.
yang bagus dan benar niatnya. Dia berniat menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohannya. Karena semua di antara kita itu lahir dalam keadaan bodoh. Tidak ada ilmu yang kita ketahui. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan kekal dalam kejahilan. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita akan kekal dalam kebodohan. Karena luasnya ilmu ini, semakin lama kita menuntut ilmu, semakin lama kita belajar, maka akan semakin nampak kebodohan kita. Iya. Karena itu kebanyakan orang yang menganggap dirinya pintar karena dia tidak belajar. Coba lihat, kebanyakan orang yang tidak belajar itu dia lihat dirinya pintar. Dia anggap ini ilmu agama kayak kacang goreng saja. Dia lihat, dia berkata, gampang ini agama. Kalau bukan kebaikan, kejelekan. Kalau kebaikan ya kerja, kalau kejelekan tinggalkan. Nah, dari mana Anda mengetahui itu kebaikan? Betapa banyak manusia menganggap itu kebaikan, ternyata kesyirikan. Betapa banyak manusia menganggap itu kebaikan, ternyata bid'ah dia bikin. Betapa banyak manusia menganggap itu kebaikan, ternyata itu dosa dan maksiat. Dan sebaliknya, ada orang menganggap jelek, dia musuhi sesuatu itu dalam kondisi dia jahil memusuhinya, padahal yang dia musuhi adalah sunnah. Ya kan? Yang dia musuhi adalah syariat. Yang dia musuhi adalah kebaikan agama. Dan dia menganggap itu keburukan dan kejelekan. Terbalik-balik. Itu karena kejahilan. Iya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga berkata tentang hadis tadi, walaula lam yakun min nususil kitab wa sunnah illa hadzal hadis min fadlil ilmi. Kalau seandainya tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan sunnah, tidak ada penjelasan tentang keutamaan ilmu dalam Quran dan sunnah kecuali satu hadis ini saja, yaitu hadis may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan dunia akhirat, maka cukup Allah jadikan dia faham agama. Kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini dalam Quran dan sunnah, maka lakana kamilan fil hassi ala talabil ilmi syar'iyyah, maka niscaya satu hadis ini sudah cukup sempurna dalam memberikan dorongan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu syar'i. Karena hadis ini adalah penentu, ya, tanda seorang berada di atas kebaikan dan tanda seorang berada di atas keburukan dan kejelekan. Tandanya adalah apa? Ilmu agama. Ya, kan itu, ya, ilmu ini adalah pemisah, ya. Ya, ilmu ini adalah pemisah. Jadi ilmu agama ini merupakan sebab yang dengannya kita bisa mengetahui amalan kita itu diterima atau tidak. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Dengan ilmu amalan kita menjadi benar, menjadi sah. Karena itu para ulama mengatakan ilmu itu merupakan syaratnya amalan. Tanpa ilmu maka amalan tidak akan mungkin terjadi. Amalan saleh tidak akan dianggap. Baik. Kemudian di bait syair yang ke-9, ya, beliau berkata, "Wamtanna rabbi ala kulli ibadi wa kulli rusli bil ilmi fadhkur akbaran ni'ami." Iya. Beliau berkata di bait syair yang ke-9, "Wamtanna rabbi," dan Rabbku telah imtanna ini menganugerahkan, iya, dan Rabbku telah menganugerahkan ala kullil ibadi, kepada seluruh hambanya, wa kullir rusli, dan Rabbku juga telah menganugerahkan kepada setiap rasul. Apa anugerah Allah kepada seluruh manusia dan apa anugerah pemberian Allah kepada setiap rasul? Bil ilmi. Itulah anugerah Allah Ta'ala. Al-ilmu adalah wahyu, dan tidak ada kenikmatan yang pernah Allah Ta'ala turunkan di alam semesta ini yang mengalahkan besarnya nikmat ini. Karena itu kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, "Fadhkur akbaran ni'am, maka ingatlah akbaran ni'am, sebesar-besar nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nikmat Allah yang paling besar? Al-ilmu. Itulah anugerah Allah Ta'ala yang paling terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia, kepada seluruh nabi dan rasul, kepada seluruh nabi dan
ar-rusul. Nikmat Allah Ta'ala yang paling besar adalah ilmu agama. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan ilmu agama ini kepada manusia di lafaz ala kullil ibadi, itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Alaq ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan ilmu kepada manusia malam ya'lam, apa yang mereka sebelumnya tidak ketahui. Adapun anugerah Allah Ta'ala kepada Rasul berupa ilmu agama, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Ta'ala telah mengajarkan ilmu kepada engkau ya Rasulullah ma lam takun ta'lam, apa yang sebelumnya kamu jahil tentangnya, apa yang sebelumnya kamu tidak tahu tentangnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh keutamaan Allah Ta'ala kepada engkau aziman, sangatlah besar. Iya. Jadi anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah anugerah yang tiada tara, dan sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi adalah apa? Wahyu, ilmu agama. Kalau itu Nabi SAW di dalam Al-Quran tidak pernah diperintah oleh Allah SWT untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu saja. Nabi tidak pernah diperintah dalam Quran minta tambahan istri, diperintah minta tambahan harta, minta tambahan anak, minta tambahan dunia, minta tambahan berseluruh bentuk tambahan. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, wa qur rabbi zidni ilman, wakul, perintah, dan katakanlah ya Rasulullah, ucapkan, doakan, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkanlah untukku ilmu agama. Perintah Al-Quran, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hanya ada perintah ini. Perintah minta tambahan hanya satu. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Kenapa Nabi hanya diperintah minta tambahan ilmu saja? Karena kalau seseorang diberikan tambahan ilmu, maka segala perkara di dalam dunia ini akan jadi baik. Maka segala perkara urusan manusia akan jadi baik. Kapan bagus ilmu agama? Seorang memiliki ilmu tentang akidahnya bagus, ilmu tentang ibadahnya bagus, ilmu tentang tauhidnya bagus, maka segala urusan kehidupannya akan jadi nikmat. Maka semakin bertambah ilmu, maka seorang akan semakin mengenal Allah. Semakin bertambah ilmu, seorang akan semakin mengenal hakikat kehidupan dunia. Semakin bertambah ilmu, seorang akan semakin mengenal arti kehidupan dan ada hari pembalasan. Semakin bertambah ilmu, seorang akan semakin mengenal ada namanya hari kiamat, hari pembalasan. Seorang akan dihisab. Maka semakin sempurna ilmu, pasti semakin banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia. Maka seorang yang berilmu, maka dia yang paling takut dengan Allah Ta'ala. Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhsha, kana lillahi akhsha wa atqa. Ya, kata para ulama, man kana lillahi a'raf, siapa yang semakin mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu, siapa yang semakin mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu, kana lillahi akhsha, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Wa atqa, maka pasti dialah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan manusia yang paling bertakwa dialah yang apa? Manusia yang paling bertakwa dialah yang apa? Dialah yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling terbaik, yang paling mulia di antara kalian wahai manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Dan tidak mungkin seorang mencapai tingkat ketakwaan kalau dia jahil. Tidak akan mungkin seorang bertakwa kalau dia bodoh. Tidak mungkin dia sampai pada tingkat rasa takut kepada Allah kalau dia jahil dan dia bodoh. Itulah keutamaan ilmu agama. Paling minimal ilmu itu akan mengantarkan kita takut kepada Allah, takut kita berbuat dosa, takut kita tidak sholat, takut kita berbuat haram. Karena kita punya ilmunya. Tapi coba kalau kita jahil, kita berani melanggar haram, kita berani melanggar apa yang Allah larang, kita berani mengambil yang haram. Tanpa ilmu kita akan berani meninggalkan perintah dari perintah Allah.
Tapi kalau kita mengerti ilmu agama, tanpa disuruh kita akan sholat. Karena kita tahu, kalau kita tidak sholat kita akan disiksa. Iya kan? Itulah ilmu. Dan sebaik-baik ilmu agama adalah ilmu akidah dan tauhid. Itulah ilmu yang paling banyak mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ilmu akidah dan ilmu tauhid. Iya. Kita pelajari akidah, tauhid. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, beliau menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan dan telah memberikan kepada setiap hamba dan setiap rasul ilmu agama. Fadkur akbaran ni'ami, maka ingatlah bahwa ilmu itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Dan ini kalimat beliau sama dengan yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau berkata, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yazilu syakka anka wad-daran." Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian, anna afdalal minan, ketahuilah bahwasannya seafdal nikmat dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Ilmu syariat. Itulah seafdal pemberian Allah kepada manusia, bukan harta, bukan dunia. Kan itu dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia ini. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Allah berikan kepada muslim, Allah berikan kepada kafir. Allah berikan kepada mukmin dan Allah berikan kepada orang yang musyrik. Allah berikan kepada orang yang salat dan orang yang tidak salat. Allah berikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Dan kata Nabi, Allah tidak memberikan dunia ini, Allah Ta'ala tidak memberikan agama, ilmu, kecuali siapa yang Allah cintai saja. Maka ilmu merupakan seafdal pemberian anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu itu, kata beliau, yazilu syakka anka wad-daran, akan menghilangkan keraguan dalam beragama dan akan menghilangkan kotoran-kotoran berupa dosa dan maksiat. Iya. Dan beliau menyebutkan keutamaan ilmu yang lainnya dalam bait syairnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi nikmat dan pemberian Allah Ta'ala itu sangat banyak. Sekali lagi, ilmu merupakan sebaik-baik pemberian Allah kepada seorang muslim dan muslimah. Di bait yang ke-10 beliau berkata, yakfika fi dzaka uli suratin nazalat ala nabiyyika a'ni suratal qalam. Beliau berkata, cukuplah bagi kalian fi dzaka, pada penjelasan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu. Jadi kalimat fi dzaka ini isim isyarah, ya. Kalimat fi dzaka ini isim isyarah pada yang demikian itu. Kalimat fi dzaka ini maksudnya pada penjelasan kemuliaan ilmu dan keutamaannya. Yani yakfika fi dzalikal ilmi fi syarfil ilmi, cukuplah bagi kalian penjelasan tentang kemuliaan ilmu. Ula suratin, awal surah, nazalat, yang turun ala nabiyyika, kepada Nabi Muhammad. Apa awal surah yang turun kepada Nabi Muhammad? Surah apa yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad? Kita katakan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya, cukuplah bagi kalian keutamaan ilmu itu surah Al-Alaq. Nazalat ala nabiyyik, awal surah yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Al-Qalam,
Kata Syekh, yang saya maksudkan adalah surah Al-Qalam, bukan surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya surah Al-Qalam di sini karena di dalam surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima di situ disebutkan tentang Al-Qalam. Coba kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Ini ayat yang paling pertama turun ya. Kisahnya Nabi Muhammad berada dalam Gua Hira melakukan tahannus. Tahannus yakni ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beribadah dengan keyakinan Al-Hanafiyah. Al-Hanifiyah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Maka Nabi Muhammad biasa berdiam di Gua Hira selama beberapa bulan, 1 bulan, kadang kurang daripada itu. Beliau berdiam di sana. Iya. Setelah itu datanglah Jibril alaihi salam. Kemudian dia memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang keras sampai Nabi susah bernafas. Lalu Jibril berkata, Iqra. Kata Nabi SAW, malastu biqari, saya tidak bisa membaca. Karena memang Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Kata Jibril, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad tidak bisa, berkata, malastu biqari, ma'ana biqari, saya tidak sanggup membaca. Setelah itu dilepas lagi. Setelah dekap sampai berapa kali, ya, Nabi Muhammad dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia al-qalam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Maka ayat ini merupakan awal suratin, surah yang paling pertama turun dalam Al-Quran, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan turunnya surah ini nubbi'a, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi, belum jadi Rasul. Ya. Taib. Jadi di bait syair yang ke-10 beliau di sini menjelaskan bahwa cukuplah bagi kalian tentang penjelasan kemuliaan dan keutamaan ilmu, surah yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad. Jadi surah ini sebenarnya menjelaskan dan menjabarkan tentang perintah untuk membaca, belajar. Di mana di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam, yang di mana Allah telah mengajarkan manusia al-qalam. Makanya Asy-Syaikh rahimahullah di bait syairnya berkata, "A'ni suratal qalam", yang saya maksudkan awal surah yang turun adalah surah al-qalam. Karena ada penyebutan al-qalam pada surah yang pertama turun tadi, yaitu pada ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Baik. Jadi di sini yang disebutkan al-qalam adalah surah Al-Alaq, bukan surah Nun. Karena kalau kita itlaqkan surah Al-Qalam adalah surah yang kedua pada juz yang ke-29. Iya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Bukan itu dimaksudkan ya. Wallahu a'lam. Saya kira untuk sementara sampai sini saja dulu. Nanti pada pertemuan akan datang kita lanjutkan insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan bisa disodorkan, ya, kita jawab sesuai dengan kesempatan waktu. Kalau tidak ada kita tutup. Baik. Untuk sementara kita tutup pada kajian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan sebagai pendorong kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu dan bersabar di atasnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, enggak apa-apa disodorkan saja di bawah pintu.